Selama si tamu mangkami tak umpuli umpakalabi sangana puang matua totemo tapi rami kadana puang matua. Pertama-tama tentunya patut saya menaikkan syukur terima kasih kepada Tuhan yang empunya pekerjaan sekaligus yang empunya kehidupan yang boleh mempercayakan saya pada malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita sementara berada di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dengan dosa. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dengan kejahatan. Tapi kita patut bersyukur bahwa ada firman Tuhan sebagai terang yang menjadi pelita di dalam kehidupan kita, sehingga dengan adanya terang firman Tuhan yang menerangi perjalanan iman kita, kita tahu di mana kita akan melangkah. Kita tahu di mana kaki kita akan berpijak dan pasti akan sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena Tuhan inginkan supaya kita semua masuk pada kekekalan yang di dalamnya ada kesenangan. Karena semua manusia akan hidup kekal. Dia orang jahat akan hidup kekal. Dia orang benar akan hidup kekal. Cuma beda tempat. Ada yang kekal di dalam kesenangan, bahasa Alkitabnya hidup. Ada yang kekal di dalam penderitaan, bahasa Alkitabnya binasa. Binasa bukan selesai, habis perkara. Tapi binasa adalah kekal di dalam penderitaan. Sekali lagi tentunya, dan kemauan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita kekal di dalam kesenangan. Untuk itu kita akan membaca satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan, yang saya ambil di dalam kitab Yakub atau Yakobus, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-25. Di hukum yang sempurna, yaitu hukum kemerdekaan, serta bertekun, tiada menjadi orang yang mendengar yang terlupa, melainkan orang yang menurut dengan sebenarnya. Maka ialah orang yang berbahagia di dalam hal ia menurut itu. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk. Terjemahan baru. Tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu bukannya, tetapi melakukannya dengan sungguh-sungguh, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, surat ini merupakan surat dari Yakub atau Yakobus sebagai hamba Allah yang ditujukan kepada ke-12 suku bangsa Israel, orang-orang pilihan Allah, dan bukan saja kepada mereka, tetapi datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara, supaya kita memahami apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Adalah hukum yang memerdekakan atau hukum kemerdekaan. Hukum kemerdekaan tidak lain berbicara tentang hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus, di mana Bapak, Ibu, saya dan saudara hidup. Karena Roma pasal yang yang mengaruniakan hidup di dalam Kristus Yesus sudah memerdekakan aku daripada hukum dosa dan maut. Memerdekakan. Merdeka artinya bebas. Tadinya kita dibelenggu oleh kuasa kegelapan, oleh dosa yang dimiliki oleh Bapak, Ibu, saya dan saudara. Tapi kita sudah dimerdekakan. Yang memerdekakan kita adalah Tuhan Yesus. Karena kita sebenarnya menuju kepada kebinasaan. Kita ini di luar Israel disebut sebagai orang kafir. Tidak berpengharapan,
Tidak, ingatlah, bahwa dahulu kamu pada lahirnya kafir, dahulu kamu jemaat Efesus termasuk juga bapak ibu saya dan saudara adalah orang kafir. dan dikata tiada bersunat oleh orang yang dikatakan bersunat, yang pada lahirnya dibuat dengan tangan. Tatkala itu kamu jauh daripada Kristus, Kala itu kita ini jauh daripada Kristus, asing daripada hak orang Israel, asing daripada hak orang Israel, dan orang asing di dalam perjanjian yang dijadikan orang itu, asing di dalam perjanjiannya itu dengan tiada berpengharapan tidak punya pengharapan, dan dengan tiada bertuhan di dalam dunia ini, tidak bertuhan di dalam dunia ini, tetapi di dalam Kristus Yesus. tetapi di dalam Kristus Yesus. Kamu yang Hanya orang jauh, tapi yang jauh dan yang dekat ini, saudara, telah dipersatukan oleh Tuhan melalui darahnya yang merobohkan dinding pemisah, dinding penyekat antara yang jauh dan yang dekat, antara Israel dan kafir. Ayat 14 Efesus 2. 14, karena ia sendiri menjadi perdamaian kita Iya, Yesus Kristus menjadi tubuhnya. dengan menyerahkan tubuhnya. Sehingga ayat 17, datanglah ia memberitakan kabar kesukaan dari hal perdamaian kepada kamu yang jauh, kepada bapak ibu saya dan saudara yang jauh, yaitu di luar Israel, dan kepada mereka yang dekat, yaitu umat Israel. Nah, bapak ibu saudara, kita perhatikan bagaimana sehingga sampai pada hukum yang sempurna. Sempurna artinya lengkap, karena tidak ada lagi hukum setelah hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus, di mana bapak ibu saya dan saudara hidup. Sebab itu kita perhatikan, semenjak manusia pertama diletakkan di Taman Eden, maka sudah Tuhan bekerja. Yang tadinya bumi ini belum terbentuk, bumi ini masih lagi campur baur adanya, berdasarkan Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Maka bumi itu lagi campur baur adanya. Bumi ini lagi campur Allah yang mulia. Semua yang diciptakan oleh Tuhan, mulai dari hari pertama, hari kedua, sampai hari yang kelima, semua dinilai oleh Tuhan bahwa itu baik adanya. Tetapi setelah Tuhan menciptakan manusia, yang notabene-nya adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Kenapa? Karena menurut peta dan teladan Allah, yaitu Adam. Tapi Tuhan yang menilai. Kalau cuma Adam, meskipun dia adalah ciptaan Allah yang mulia atau paling mulia, tapi Tuhan menilai itu tidak baik. Kejadian 2 Yang ke-18. ayat 18. Dan lagi berfirmanlah Tuhan Allah demikian. Berfirmanlah Tuhan Allah, dan setelah Tuhan menciptakan Hawa sebagai pendamping dari Adam, Tuhan yang menilai. Hari pertama sampai hari kelima semua baik. Tapi setelah Hawa diciptakan oleh Tuhan, Tuhan menilai itu terakhir. 1. Maka dilihat Allah akan tiap-tiap sesuatu yang dijadikannya itu sesungguhnya amat baik. Hawa, dan Tuhan menilai bahwa ini sangat. 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Pada hari ke-7 dia berhenti dan menguduskan apa yang sudah dia ciptakan. Itulah minggu Kejadian. Tetapi Adam dan Hawa yang diletakkan di Taman Eden, Taman Firdaus, sudah ada hukum yang Tuhan berikan, meskipun itu hukum sederhana. Hukumnya adalah semua buah yang ada terdiri dari perintah apa yang harus kita lakukan, larangan apa yang tidak boleh kita lakukan. Kita lihat hukum Tuhan dalam Kejadian 2 16-17. Mulai. Maka berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia, katanya,
Adapun buah segala pohon yang dalam taman ini, Adapun buah segala pohon dalam taman ini, boleh engkau makan sesukamu, boleh engkau makan sesukamu. tetapi buah Ada juga pohon al-hayat atau pohon kehidupan. Tetapi manusia yang diciptakan oleh Tuhan digoda oleh kuasa kegelapan, dalam hal ini Lucifer, yang tadinya adalah malaikat kerub, tapi karena kesombongannya dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 ingin setarakan ke bumi. Karena peringatan ini juga datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Yakub 4 ayatnya yang ke-6. tetapi ia mengaruniakan anugerah yang lebih banyak. Ia menganugerahkan lebih banyak. Maka itulah sebabnya kata Nas Alkitab, Kata Nats Alkitab, Allah melawan orang sombong, Allah melawan orang sombong, tetapi ia mengaruniakan oleh Tuhan. Ternyata ular adalah binatang yang paling cerdik yang dijadikan oleh Tuhan dan dipergunakan oleh Lucifer untuk mencobai atau menggoda manusia pertama. Tuhan bilang semua buah yang ada dalam taman ini boleh kamu makan, tapi buah pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Tapi kita perhatikan bagaimana Lucifer mempergunakan ular yang notabene-nya binatang yang paling cerdik yang telah dijadikan Tuhan Allah. Maka kata ular kepada perempuan itu, Kata ular kepada perempuan, yaitu Hawa, barangkali firman Allah begini, barangkali firman Allah demikian. jangan kamu makan buah-buah segala pohon yang dalam taman ini. Tadi Tuhan bilang semua buah yang ada dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi dia putar balikkan firman Tuhan. Barangkali firman Allah demikian, jangan. Hawa juga tahu, karena dia sempat menjawab. Coba ayat 2 Kejadian 3. 2. Maka sahut perempuan itu kepada ular, Sahut Hawa kepada perempuan itu, boleh kami makan buah-buah segala pohon yang dalam taman ini. boleh kami makan semua buah yang dalam taman ini, Akan tetapi akan buah pohon yang di tengah taman itu tapi akan pohon yang di tengah taman ini adalah firman Allah. ada firman Allah. Jangan engkau makan atau jamah akan Jangan dia, engkau makan ataupun jama akan dia, supaya jangan engkau mati. supaya jangan engkau mati. Jadi jangan ada alasan, oh firman Tuhan itu hanya datang kepada Adam. Ternyata Hawa juga tahu. Tapi itulah kelicikan daripada kuasa kegelapan. Usir mereka dari Taman Eden ada maksud. Bukan Tuhan membenci makhluk ciptaannya yang mulia, sehingga Tuhan pagari dengan malaikat supaya jangan mereka kembali ke Taman Eden. Kenapa? Jangan sampai mereka makan buah yang satu itu, yaitu buah kehidupan. Karena kalau mereka makan itu, berarti mereka akan kekal di dalam dosa. Tapi kepada Adam katanya, Di manakah engkau? di manakah engkau, Adam? Dia takut. Kenapa? Pelanggaran itu membuat manusia takut. Ketakutan yang pertama dialami oleh manusia karena telah melakukan kesalahan. Dan ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Setiap pelanggaran, setiap kesalahan justru akan mendatangkan ketakutan. Ayat selanjutnya. Maka sahut Adam, Adam menjawab, bahwa ku dengar suaramu dalam taman, maka takutlah aku. Ku dengar suaramu di dalam taman, maka takutlah aku. Karena aku telanjang, Karena aku telah, tapi karena diliputi, ditutupi dengan kemuliaan Tuhan, tidak rasa malu antara laki-laki dan perempuan. Tetapi setelah mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, mereka menyadari bahwa mereka ada di dalam ketelanjangan. Dan mereka merasa takut pada waktu itu. Dan akhirnya sekali lagi Tuhan keluarkan mereka menuju ke sebelah timur. Artinya Tuhan menginginkan mereka untuk kembali mencari kebenaran, untuk mencari Tuhan. Karena matahari terbit dari sebelah timur. Matahari melambangkan Allah Bapa. Dan Allah menggambarkan
Dia adalah firman. Kita baca dulu Mazmur 84 ayat 12. 12. Karena Tuhan Allah bagaikan matahari dan perisai. bagaikan matahari dan perisai. Matahari terbit di sebelah timur, sebab itu Tuhan suruh mereka ke sebelah timur untuk kembali pada kebenaran, yaitu Allah. Karena Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kita lihat sebagaimana minggu kejadian 7 hari, demikian juga dengan minggu ketebusan 2 hari atau sama dengan 2000 tahun saman Bapa, 2000 tahun saman Anak, 2000 tahun saman Roh Kudus, dan 1000 tahun masa damai. Karena Rasul Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Betania, dia ungkapkan dalam 2 Petrus 3 ayat 8, ingatlah perkara yang satu ini. 1 hari pada pemandangan Allah sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. 2 Petrus 3 ayat 8. Tetapi perkara yang satu ini jangan kamu lupakan, hai segala kekasihku, bahwa 1 hari kepada Tuhan sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Zaman Bapa ini disebut juga awal zaman. Kenapa disebut zaman Bapa? Karena zaman Bapa itu dimulai dari Adam, Bapa segala manusia yang hidup, sampai kepada Ibrahim, Bapa segala orang, adalah Bapa segala manusia yang hidup, sampai kepada Ibrahim. Dalam Galatia 3 ayat 7, semua orang yang percaya, semua orang yang beriman, termasuk bapak, ibu saya dan saudara, disebut anak-anak Ibrahim. 7. Sebab itu hendaklah kamu ketahui yang dibilangkan atau diperhitungkan Tuhan baginya akan kebenaran. Orang yang hidup di zaman Bapa, mulai dari Adam sampai kepada Ibrahim, itu hanya cukup beriman atau cukup percaya. Kemudian daripadamu, Ya, yang patut dipeliharakan oleh kamu, yaitu segala anak laki-laki di antara kamu itu, segala anak laki-laki di antara kamu itu hendaklah disunatkan. hendaklah disunatkan. 14. Adapun segala orang laki-laki yang berkulub, Dalam zaman, pertanyaannya, kenapa disebut zaman anak? Kan kau kasihi, bawalah akan dia ke tanah Moria, bawalah dia akan ke tanah Moria, sana persembahkanlah dia di sana akan korban bakaran di atas sebuah bukit akan korban bakaran di atas sebuah bukit yang akan kutunjuk kepadamu. yang akan kutunjuk kepadamu kelak. Jadi kita lihat Ishak, anak tunggal Ibrahim, anak yang dikasihi Ibrahim, sampai kepada Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa ada di dalam dunia, hanya kamu yang aku kenal. Amos 3 ayatnya yang kedua. 2. Daripada segala bangsa yang di atas bumi, Dari semua bangsa yang ada di atas bumi, hanya kamu yang sudah bukan. hanya kamu umat Israel yang dikenal oleh Tuhan. Di luar itu orang kafir, termasuk bapak ibu saya, beroleh hak menggenapi apa yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Nanti kita akan bahas sebentar. Sekarang masih 4 ayat 12. Keluaran 24 ayat 12. Yang ke-12. Maka firman Tuhan kepada Musa, Firman Tuhan kepada Musa, naiklah engkau ke atas bukit, naiklah engkau ke atas bukit, menghadap aku, dan tinggallah di sana. Maka aku hendak memberikan kepadamu loh batu. engkau akan dikaruniakan. Harus dibongkar. Kita bangun rumah mewah, tiba-tiba ada tikus yang najis, saudara, ada cicak, mau dibongkar.
Jadi kita lihat umat Israel tidak mampu melakukan hukum ini, sehingga Tuhan berjanji ada hukum yang baru. Dan baru Apabila Tuhan mendirikan perjanjian baru dengan orang isi rumah Israel dengan orang isi rumah Israel, dan dengan orang isi rumah Yehuda, dengan orang isi rumah Yehuda, bukan seperti perjanjian yang sudah kudirikan dengan nenek moyangnya, bukan lagi perjanjian dalam hal ini hukum Taurat dan segala syaratnya. tatkala aku memegang tangannya akan menghantar mereka itu keluar dari negeri Mesir. Maka perjanjianku itu sudah dirombaknya. Perjanjian itu sudah dirombak oleh umat pembaptis spesial. Membaptis orang, termasuk yang dibaptis adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi hukum yang berlaku di zaman anak, hukum Taurat dan segala syaratnya, ditambah dengan baptisan air. Dan Bapak Ibu Saudara, masuk pada zaman Roh Kudus atau akhir zaman, di mana kalau kita baca Yesaya 28 ayat yang ke-11, 2 ayat 28, di mana akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada segala manusia, bukan hanya gereja segala bangsa, tetapi kepada segala manusia, sehingga anakmu laki-laki bernubuat. Orang-orang muda, teruna-teruna akan melihat beberapa penglihatan. Orang tua-tua akan mimpi berbagai-bagai mimpi. Tapi jangan mimpi di sini ya. Nanti di rumah baru mimpi. Kalau mimpi di sini berarti tertidur, tapi tidak ada yang tidur ya. Lalu kepada hambaku laki-laki dan perempuan, aku akan mencurahkan rohku pada masa itu, dan mereka akan 10 orang yang menanti perjanjian Allah di Yerusalem. Sehingga mereka itu mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga mereka berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa, sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh kepadanya. Sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh kepadanya akan bertutur. Orang-orang Yahudi yang mendatangkan hari raya Pentakosta pada waktu itu tercengang-cengang. Nakwa totoraya kamengi-mengi. Karena sehingga berkata seorang kepada seorang. Apakah maknanya ini? Apakah artinya ini? Matumbar kasusten. Tetapi orang lain mengolok-olokkan. Ada yang mengolok-olokkan katanya, orang ini penuh dengan air anggur manis. Orang ini penuh dengan air anggur manis. Nah, sangka tumalang. Padahal pencurahan Roh Kudus dan Petrus yang diberikan Tuhan, anak kunci kerajaan, bernubuat. Orang muda-muda akan lihat beberapa penglihatan. Orang tua-tua akan mimpi berbagai-bagai mimpi. Ke atas hambaku laki-laki dan perempuan, aku akan mencurahkan rohku pada masa itu, dan mereka akan bernubuat. Petrus tidak sampai di situ. Dia berkhotbah dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga orang-orang yang mendengar khotbah Petrus mapadi penanna. Saudara dan saudara hai sekalian, tuan-tuan dan saudara sekalian, apakah yang wajib kami perbuat? apakah yang harus kami perbuat? Bapak Ibu Saudara, jawab Petrus. Maka kata Petrus kepada mereka itu, hendaklah kamu bertobat dan berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosamu. Berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosamu. Lalu kamu akan beroleh anugerah Roh Kudus. Petruslah yang membuka rahasia keselamatan di zaman Roh Kudus ini. Lepas dari keterbatasannya, tidak berpelajaran dan orang bersahaja. Kisah 4 ayat 13. Dalam Matius 16 ayat 13, menurut kata orang, siapakah aku ini? Siapakah anak manusia? Murid-murid menjawab, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Yahya Pembaptis, dan ada yang mengatakan Elias, ada pula yang mengatakan Yeremia atau seorang dari antara segala nabi. Maka kata Yesus kepada mereka itu, kata Yesus kepada murid-muridnya, tetapi kata kamu ini, siapakah aku? Kamu katakan siapakah aku ini? Maka sahut Simon Petrus katanya, Petrus yang menjawab, Tuhanlah Kristus. Roma 2 ayat 11, Tuhan tidak memandang buluh, engkau kaya miskin, engkau pandai bodoh,
engkau kuat, lemah, sama pada pemandangan Tuhan. Karena kesaksian Alkitab, Petrus termasuk orang bodoh, tidak berpelajaran. Tapi karena Tuhan tidak menilik dia yang membuka rahasia keselamatan di zaman Roh Kudus atau akhir zaman, di mana Bapak, Ibu, saya dan saudara hidup. Dan inilah hukum yang sempurna. Hukum sempurna itu sama dengan Injil Kerajaan. Tuhan Yesus bilang Injil Kerajaan. Coba Matius 24 ayat 14. Injil Kerajaan ini akan dimasyurkan ke 4 penjuru alam, baru tiba kesudahannya. 14. Maka Injil Kerajaan ini akan dimasyurkan di dalam seluruh dunia ini. Injil Kerajaan akan dimasyurkan ke seluruh dunia ini, akan menjadi suatu kesaksian bagi segala bangsa. suatu kesaksian. Ada kabar mempelai juga, kabar pengantin, kabar yang membawa orang menjadi pengantin Kristus. Sebab itu Injil Kerajaan sama dengan Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mencari siapa yang akan menjadi pengantin-pengantinnya. Meskipun kita terdiri dari laki-laki dan perempuan sama dengan jemaat pernikahan, kita harus siap sedia. Wahyu 19 ayat 7. 7. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Dan hendaklah kita memberi dia hormat. Hendaklah kita memberi dia hormat. Karena ketika kawin anak domba itu sudah tiba. Ketika kawin anak domba, siapakah? Bukan Petrus, Agus, agak gundul sedikit. Tapi hamba Tuhan di Malaysia hibur saya, Pak Pendeta Masri Gunawan. Gundul tapi menawan. Saudara, pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, berarti ada waktunya kita akan disempurnakan. Sebab itu kita yang menyelidik hukum yang sempurna ini, kalau bicara sempurna selalu saya hubungkan dengan bagaimana caranya kita disempurnakan. Roh, jiwa, dan tubuh. Piran waktuna, kapan waktunya kita akan disempurnakan. Kita yang menyelidik hukum yang sempurna ini sudah diungkapkan oleh Tuhan. Kenapa kita harus sempurna? Karena kita ini akan dipersatukan dengan yang di sorga. Efesus 1, 9 dan 10. Waktunya kita akan disatukan dengan yang di sorga. Coba Efesus 1, mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Baik barang yang di sorga, Baik barang yang di sorga, baik barang yang ada di atas baik bumi. barang yang ada di atas bumi. Bapak, Ibu, saya dan saudara. Dan juga menjawab dari doa Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berdoa seperti doa yang sebagian orang katakan, kita akan dibawa pada gereja yang kudus dan am, di mana ada satu pemberitaan, kabar kesempurnaan. Karena Bapa sempurna, kita juga harus sempurna. Karena mau persatukan dengan yang Di sorga sempurna adanya. sama seperti Bapa di sorga sempurna adanya. Jadi Bapa sempurna, Tuhan Yesus sempurna. Efesus 4 ayat 13. 13. Sehingga kita sekalian sampai kepada persatuan iman Sampai pada satu pemberitaan, satu iman, dan marifat anak Allah, marifat anak Allah, dan menjadi orang yang sudah akil balik, menjadi dewasa penuh akil balik. sehingga bertambah-tambah sempurna. Tuhan Yesus, sebagaimana Bapa dan aku satu, demikian juga dengan mereka itu. Kita akan disatukan dengan Bapa, disatukan dengan Kristus. Syaratnya Bapa sempurna, Kristus sempurna, kita juga harus sempurna. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana kita akan disempurnakan? Besok malam akan dijelaskan itu. Tetapi sepintas lalu saya katakan bagaimana kita ini akan disempurnakan. Mulai dengar firman dulu, percaya, terima Tuhan. Karena ada yang dengar firman tapi tidak percaya, berarti dia tidak terima Tuhan Yesus. Bukan hanya di situ, itu baru langkah awal. Harus ada penyesalan dan pertobatan. Karena ada orang juga yang menyesal tapi tidak bertobat. Contoh, kedua murid Tuhan sama-sama melakukan kesalahan, sama-sama menyesal. Tapi satu bertobat, satu tidak bertobat. Yudas Iskariot dan Petrus sama-sama. Yudas menjual Tuhan, Petrus menyangkal Tuhan.
Dua-dua menyesal. Tapi Petrus dia bertobat karena pertobatan kita atau kesalahan kita akan diampuni kalau Kisah 3 ayat 19 menyesal dan bertobat. 16. Sebab itu hendaklah kamu menyesal dan bertobat, Hendaklah kamu menyesal dan bertobat supaya dosamu dihapuskan. dosamu dihapuskan. Menyesal tidak akan dihapuskan dosa kita, tetapi harus disertai dengan pertobatan dan menunjukkan hasil dari pertobatan, yaitu buah pertobatan. Matius 3:8, keluarkanlah olehmu buah-buah yang berpadan dengan tobat. Tadi anak-anak suka berdusta, sekarang taekmu. Suka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sekarang tidak lagi. Itulah buah pertobatan. Dan itu perbuatan yang benar. Tapi perbuatan yang benar ini belum menjamin, belum cukup membawa kita pada kesempurnaan. Harus dilakukan baptisan air. Perbuatan yang kita perbuat di dalam kebenaran belum menjamin, belum cukup. Itu dituntut oleh Tuhan, tapi belum cukup. Titus 3 ayat 5. Yang sudah menyelamatkan kita bukannya dari sebab perbuatan yang kita perbuat di dalam kebenaran, melainkan menurut rahmat-Nya dengan baptisan yang mengadakan kejadian yang baru dan dengan keadaan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi yang menyelamatkan kita bukan perbuatan yang kita perbuat di dalam kebenaran dalam hari berbuat baik. Karena banyak orang bilang yang penting berbuat baik. Memang itu dituntut oleh Tuhan, tapi belum cukup, belum menjamin keselamatan. Sedangkan sudah dibaptis dengan air, Bapak Ibu Saudara, masih terancam. Itu tidak akan terukur pada waktu pengukuran gereja Tuhan. Karena kalau pelajaran tabernakel itu baru di halaman. Sedangkan halaman dibilang biarkan halaman itu, jangan diukur dia. Karena akan diserahkan kepada si pembinasa dalam hal ini. Akan masuk pada meterai yang ketujuh. Akan diterangkan pada malam-malam berikutnya, yaitu zaman antikris. Kita harus menerima anugerah Roh Kudus. Mulai dari baptisan roh, kepenuhan roh, karunia-karunia roh, jawatan Tuhan. Lalu kita mengeluarkan perbuatan ajaib. Buah roh itu tidak mampu kita keluarkan dengan kekuatan kita manusia. Karena itu perbuatan ajaib. Sebab itu di tingkat yang ke-6, 1 Korintus 12, 4, 5, 6. Di situ tidak disebut buah roh kata Paulus, tapi perbuatan ajaib. Mulai adalah berbagai-bagai karunia. Ada 9 karunia Roh Kudus, Tetapi rohnya itu satu. roh itu satu. Dan ada berbagai-bagai jawatan. Ada 5 jawatan Tuhan, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru agama. Tetapi Tuhannya itu satu. Tuhan itu satu. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Ada 9 buah Roh Kudus. Tetapi Allah itu juga yang mengerjakan segala hal itu Allah yang mengerjakan semua itu di dalam sekalian di orang. dalam kita lewat kuasa Roh Kudus. Tidak mampu kita keluarkan. Berbeda dengan perbuatan baik, Bapak Ibu Saudara. Perbuatan baik dapat dikeluarkan oleh siapapun. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan bisa berbuat baik. Berbeda dengan buah Roh Kudus. Itu perbuatan ajaib. Kita hanya mampu mengeluarkan itu dengan pertolongan Roh Kudus. Sampai kita menuju pada kesempurnaan. Itulah cara membawa kita kepada kesempurnaan. Pertanyaan ketiga. Piran waktuna di Pasundun. Kita berada pada meterai yang keempat, kuda kelabu. Di ujung meterai keempat akan terjadi kegerakan rohani yang besar. Akan dibawa pada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan. Oke. Tapi satu iman, tunggu dulu. Atau pendengaran itu adalah sabda Kristus. Kita masih punya doktrin masing-masing, tapi kita akan dibawa pada kegerakan rohani yang besar. Kita akan menuju pada gereja yang kudus dan am, yaitu satu pemberitaan, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Dan setelah hal itu terjadi pada kegerakan rohani yang besar, disinilah letak kesempurnaan. Saya yang botak demikian, tidak ada lagi saya botak sebenarnya. Jadi sempurna, jadi manusia ajaib karena perbuatan ajaib. Saudara, luar biasa janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu dalam Yesaya pasal yang ke-28
masuk pada 1000 tahun masa damai. Inilah perhentian yang dijanjikan oleh Tuhan. Di sini ada perhentian. Di sini disampaikan di mana kita akan memerintah dalam 1000 tahun masa damai. Tetapi orang Israel tidak mau mendengar. Tapi orang Barua mau mendengar. Amin. Coba ayat 12 dalam Yesaya 28. Ia yang sudah berfirman kepada mereka itu demikian, Ia yang sudah berfirman kepada mereka itu demikian. bahwa inilah perhentian. Inilah perhentian. Berikanlah perhentian kepada orang yang lelah, Berikanlah perhentian kepada orang yang lelah. dan di sini adalah kesenangan. Di sini ada kesenangan. Tetapi tiada mereka itu mau mendengar. Mereka tidak mau mendengar. Tapi Bapak Ibu Saudara mau mendengar. Amin. Bahwa pada perhentian yaitu 1000 tahun masa damai. Kenapa damai? Karena iblis akan dirantai berdasarkan Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Bukan mengkambing hitamkan iblis, tapi dialah yang membuat perceraian, dialah yang membuat pertengkaran, dia yang membuat manusia sehingga sengke-sengke, bukan sende-sende. Jadi kita harus tahu kelicikan dari kuasa kegelapan ini. Tapi waktu itu dia akan dirantai selama 1000 tahun masa damai. Namanya 1000 tahun masa damai. Sehingga manusia yang hidup di 1000 tahun masa damai akan sama dengan kehidupan Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Inilah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu firman Tuhan datang. Tetapi orang yang menyelidik hukum yang sempurna, yaitu hukum kemerdekaan yang tidak berlain berbicara tentang hukum roh yang berlaku di zaman Roh Kudus, serta bertekun. Meskipun kita menyelidik, kalau kita tidak tekun, karena yang menyelamatkan kita adalah ketekunan kita. Matius 24:13 kata Tuhan Yesus, barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, dialah yang akan diselamatkan. Apakah Bapak Ibu mau bertekun sampai tahun depan? Sampai Tuhan datang. Bukan cuma sampai 2 tahun depan. Matius 24 ayat 13. Tetapi barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, Sampai ke akhir, bukan hanya sampai tahun depan. ialah akan diselamatkan. Ialah akan diselamatkan. Jadi bertekun. Maka ialah orang yang berbahagia di dalam hal ia menurut itu. Kenapa disebut orang yang berbahagia? Karena orang yang menyelidik hukum yang sempurna akan disempurnakan. Amin. Bapak Ibu mau sempurna? Amin. Sini. Bapak Ibu mau sempurna? Amin. Sempurna itulah tujuan kita, mempelajari hukum yang sempurna ini. Kita sempurnakan ibadah kita juga. Untuk menyempurnakan ibadah, Yohanes 4 ayat 23, setiap penyembah yang benar diwajibkan, diharuskan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran, karena Bapa itu roh adanya. Kita